Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang perasaan dia padamu seperti apa saat ini. Energi dia ke kamu gimana, kecocokannya gimana. Jadi seperti biasa ada dua pilihan kalau kita ngomongin couple dan pasangan. Ini bisa dipikirin gebetan atau pacar, atau misalnya memang kalian punya komitmen dan ada kebingungan tentang perasaan sebenarnya gimana. Di sini kita jelaskan semua. Perlu diingat kalau ini general reading, energi bisa tidak, dan energinya bisa vice versa kalau aku ngomongin soal percintaan. Oke? Harus bisa bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini, karena ini diperuntukkan untuk kolektif. Jika kamu menginginkan sebuah pembacaan secara kamu dan dia yang benar-benar diperuntukkan untuk dirimu, bisa kontak aku dengan cara linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kita personal reading, oke? Terus kalau di sini ada dua pilihan, gunakan intuisi seperti biasa, walaupun ini adalah general dan fun reading ya. Kamu harus tetap gunakan intuisi dalam memilih. Ada pilihan pertama, pilihan kedua. Pause videonya kalau kalian butuh waktu untuk memilih. Dan cara milihnya gini, visualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan tersebut. Perasaan pasanganmu saat ini seperti apa? Nanti kamu akan tahu sendiri pilihannya yang mana. Oke? Pause videonya kalau mau waktu untuk memilih yang lebih banyak lagi. Aku akan langsung mulai aja ke pilihan pertama. Oke? Halo semua, untuk pilihan pertama, jadi aku akan bacakan tentang energi dia saat ini gimana dan perasaannya ke kamu seperti apa, oke? Spirit guide, angel, divine power, what like God, goddesses. I'm gonna say my ghost can speak the truth, give information and protection to such people who pick. Number one, tell me about their person energy right now. Thank you. Okay, the angel of one power like God Genesis. Unless I can speak the truth. Tell me about their person current energy right now. Oke, kalian bisa dealing sama Capricorn. Di sini ada energi the devil, ada the high priestess. Oke. Ada Taurus and Cancer. Ini lumayan strong ya koneksinya. Koneksi batin juga ada kalau aku lihat di sini, karena ini secara spiritually connected, secara emotionally connected. Jadi secara emosional, secara spiritual, secara alam bawah sadar terkoneksi. Ini ada karmic situation di sini juga. So aku ngeliat di sini Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada the Six of Pentacle. Aku ngeliatnya dia juga banyak tidak terlalu fokus di dalam situasi ini ya. Aku ngeliat juga ada ini energi Aquarius, the star. Oke, secara energi dia adalah orang yang intuitive. Bisa dibilang punya psychic energi atau punya psychic ability, which means psychic ability itu seseorang yang bisa mempunyai kelebihan atau inner kenan. Orang yang aku lihat adalah dia orang yang lumayan banyak melakukan hal itu ya, dalam segi membantu orang lain dengan kebisaannya dia atau gift yang dia punya. Karena dari sini kelihatan dia lumayan populer, dia lumayan disukai banyak orang. Jadi banyak yang memang mendekati dirinya, dalam arti karena suka secara penampilan, suka secara aura, dan karena memang dia suka ngebantuin orang lain. Karena di sini ada star, energinya populer. Aku lihat dia juga lumayan famous dalam lingkungan sekitarnya. Famous tuh dalam arti bukan hanya soal dia terkenal karena ini itu ya, cuman karena memang bawaan. Ada orang yang memang dari tampilan auranya tuh terpancar. Jadi mau nggak mau dia jadi the center of attention, jadi the spotlight. Aku lihat dari situ sih energi the starnya sangat, apalagi untuk bulan ini ya. Jadi walaupun ini timeless, aku postnya di tahun 2021, kalau kamu nonton di 2022, ini aplikasinya tetap saat kamu nonton ya. Jadi tidak terpatok oleh waktu. See,
balik lagi kita ngomongin soal The Star. Di waktu dekat ini atau bulan-bulan ini dia sangat terpancar auranya. Aku ngelihat dia merasakan apa yang kamu rasakan saat ini, but ada distraction, ada banyak yang mengalihkan gitu. Jadi dia tidak terlalu fokus ke kamu karena ada banyak yang mengalihkan, bukan karena orang-orang ya, lebih kayak ke karir dan finansial yang mengalihkan gitu. Kalau kamu nanya siapa orangnya, dia adalah orang yang berada dalam hubungan sama kamu pertama berdasarkan sexual attraction, chemistry yang besar, godaan yang besar. Jadi kamu ngeliat orang ini bakalan tergoda banget. Karena kalau ada the vortex di sini kan ngomongin soal kumparan atau soal bisa dibilang situasi yang akhirnya membuat kalian kayak magnet. Mau kamu pergi kemana, kamu bakalan lari ke dia lagi, nempel ke dia lagi, gitu. So aku lihat di sini dari the vortex bisa dilihat kalau hubungannya juga tidak terlalu healthy ya, sehat, tidak terlalu sehat karena yang aku lihat dari ke belakangnya, karena di sini ada banyak rahasia ya, kita ngintip dikit. Dari belakangnya there's a karmic situation, artinya kalau kamu bertemu sama dia itu takdirnya diperuntukkan memang untuk ngelihat atau memperlihatkan sisi-sisi yang harus kamu bersihkan atau bereskan dalam kehidupan kamu, sifat-sifat kamu. Jadi karmic situation tuh bukan karena perbuatan buruk yang kamu lakukan di zaman dulu, enggak. Tapi ini adalah sebuah takdir yang harus dilihat untuk memperbaiki kita ke depannya seperti apa, gitu. Cuman kalau yang aku lihat jelas, karena di sini ada confirmation the high priestess, ini udah pasti dia adalah seseorang yang memang mengerti soal energi seperti ini, mengerti mungkin soal tarot atau mengerti soal spirituality, mengerti soal koneksi, mengerti soal soulmate, mengerti soal twin flame. Jadi dia orang yang paham hal itu karena dia juga belajar atau dia juga mencari tahu koneksi apa yang aku punya sama dia, kenapa aku sama dia bisa seperti ini gitu loh. Dan aku lihat dari sisi dia sendiri, dia lumayan ahli dalam mengetahui hal ini. Dan di sini aku melihatnya dari dianya sendiri balance ya, ada yin and yang, which mean kalau dibilang apakah dia lebih besar feminin atau lebih besar maskulin, seimbang karena dia bisa menempatkan dirinya dia. Aku juga ngelihat dia adalah sosok orang yang suka hal-hal yang berbau misteri, suka hal-hal yang berbau art, seni, suka hal-hal yang berbau keindahan. Aku juga melihat dia orang yang lumayan banyak rahasianya. Kalau misalnya ada masalah, dia adalah tipe orang yang menarik diri ya dari sebuah masalah tersebut. Oke, aku bakalan lihat dari The Queen of Pentacles. Kalau kamu nanya siapa, dari segi penampilan memang dia tidak terlalu maskulin, tidak terlalu mendominasi. Orangnya baik, nurturing, ada sisi keibuan. Mau dia laki-laki juga tetap ada rasa sisi keibuannya. Aku ngelihat dia juga suka anak kecil di sini. Terus The Six of Pentacles, orang yang memang suka memberi, bisa dibilang dia punya banyak rezeki, punya banyak anugerah yang dia punya, makanya dia kasih gitu. Balik lagi ke The Star ya. Kalau The Star kan udah pasti ini energi Aquarius, energi healer. Jadi dari koneksinya ke kamu, aku ngelihat dia juga bisa healing kamu atau kamu healing dia. Jadi ada healing di sini. Also energi psychic, balik lagi kita ngomongin hal-hal yang about spirituality atau supernatural. Dia orang yang paham hal itu. Terus aku ngeliat beberapa dari mereka nih yang untuk yang pilih nomor 1, kamu dealing sama seseorang yang bisa meramalkan situasi. Ada yang denying, ada yang memang paham kalau dia bisa akan hal itu. Terus aku lihat juga di sini orang yang memang punya intuisi yang sangat kuat banget ya. Jadinya agak sulit dibohongi gitu. Oke, aku bakal konfirmasi lagi satu lagi ya.
To be fair, tell me about who is this person that the person that watching this dealing with. Who is this person? Okay, I see di sini page of wands. Secara physically dia terlihat sangat muda daripada umurnya. Also, aku ngelihat ada rasa ketidaksabaran yang muncul ya saat ini energinya. Dia tipe orang yang gak mau ribet, yang jelas. Jadi saat kamu sama dia punya problem, dia sama sekali gak mau mencoba untuk memahami atau karena dia udah paham nih apa yang terjadi. Jadi dia tidak mau memberikan alasan kenapa hal itu terjadi atau kenapa ada masalah. Oke, aku bakal lihat tentang perasaan dia saat ini ke kamu gimana. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, tell me about this person feelings toward the people. Pick number 1. Ada the Nine of Cups, a wish. Ada the Eight of Cups, change, sama ada the Fool. Kalau about feeling sekarang banyak harapan yang gede banget ya, lebih kayak ke mimpi aku lihat. Karena di sini Nine of Cups, Eight of Cups itu tentang cinta-cintaan, pasti tentang perasaan. Kalau kamu nanya perasaan ada apa enggak, ada, masih ada perasaan sayang aku lihat, tapi juga diselipi disematkan dengan harapan. Jadi perasaan sayang yang ada harapannya. Karena di sini Nine of Cups, the wish, aku ngeliat harapan ke kamu juga lumayan banyak, tapi dia ngerasa proud loh. Kayak ada rasa bangga. Jadi kalau dilihat tuh kayak dia sombong gitu loh energinya. Sombong dengan keadaan yang bagi dia bisa kontrol itu. Gitu. Di sini ada the Fool, lumayan strong energinya. Perasaannya lumayan kuat, dia mau memulai sesuatu yang baru. Kalau misalnya kamu belum punya relationship atau hubungan sama dia menginginkan sebuah hubungan yang baru. Kalau misalnya kamu belum punya komitmen sama dia, kalau kamu udah punya komitmen, dia mau memulai sesuatu yang baru, ngerti gak sih? Dari awal, mulai dari nol ya, kayak gitu, kayak bensin. Tell me more about the situation. Yes, this is lovers. Aku ngeliat ada kesetiaan juga loh di sini. Walaupun kesetiaan dibarengin sama pilihan, cuman pilihannya kalau aku nggak ngeliat ini pilihan orang lain ya. Karena ini lebih seperti dia menginginkan semua orang yang ada di hidupmu sama di hidupnya dia, bantu dia memiliki union sama kamu. Gitu, karena ada harapan seperti itu ya. Cuman kalau aku lihat di sini, kalau the lovers, kalau kamu adalah energi yang feminine, kamu yang terdistract, kamu yang bisa bilang teralihkan fokusnya. Kalau kamu maskulin, si pasangan kamu yang terdistract. Distract itu kita jadi gak fokus sama hubungan. Maksudnya, tell me more about this person feeling toward them. Ada the Four of Pentacles. Posesif masih ada, keinginan untuk memiliki besar. Aku juga ngelihat di sini, jabarin satu-satu ya. Dari mana dulu nih? Kayak dari sini dulu. Pertama, kalau the Four of Pentacles kita ngomongin security. Kalau aku ngelihat seperti merengkuh, keinginan untuk memiliki, keinginan untuk memeluk, keinginan untuk mendekapmu itu besar sekali. Terus kalau dari the lovers, aku lihatnya di sini ada sebuah dibilang dua sejoli yang mempunyai energi saling bisa mengisi ya. Jadi ada sebuah kesetiaan, energi kalian bisa berbaur, energi kalian bisa menyatu. Kalau ngomongin soal perasaan itu mendambakan
Jadi di sini ada menginginkan untuk memeluk, menginginkan untuk memiliki dan mendambakan. Dari segi tidak dipungkiri ya, dia menginginkan kamu secara physically, jadi beneran kayak pengen dia pegang, pengen dia peluk, pengen dia perhatiin terus ini Six of Wands. Ya tadi aku bilang, ngomongin soal orang sekitar, dia mau orang sekitarnya dia ngebantu hubungan kamu sama dia, ngebantu untuk persatuan. Karena di sini ada kesuksesan, dia menginginkan hubungan yang dia akan mulai nantinya, yang lagi dia planning ini akan sukses. Jadi aku dari sini ngelihat dia punya sebuah rencana untuk merealisasikan mimpinya dia terhadap kamu dan keinginan dia untuk sukses dalam sebuah hubungan. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, aku ngelihatnya dia punya effort ya, punya usaha dalam melakukan atau dalam membuat suatu hubungan ini stabil. Dan kalau misalnya perasaannya juga lumayan strong, karena kalau the Fool walaupun energinya naif, hari ini maunya A, besok maunya B, tapi kalau yang namanya the Fool itu datangnya dari ketulusan, karena energi naif ya. Jadi kalau naivety itu di sini ada rasa-rasa di mana dirinya tuh cinta ya cinta tanpa syarat gitu loh. Jadi kalau misalnya aku lihat di sini memang tidak bersyarat ya, kecuali memang secara physically tidak dipungkiri ada sebuah chemistry. Cuman alasan kenapa dia menginginkan sebuah hubungan kamu sama dia atau menginginkan koneksi sama kamu dia berhasil, itu bukan karena ingin apa-apa atau ada alasan apa-apa, karena memang tanpa pamrih aja gitu, tanpa, iya kayak ini kayak perasaan sayang yang tanpa alasan. Oh itu bagus juga deh buat judul. Jadi aku bakalan lihat the outcome of the situation. Spread get angel and power like cutting it aside. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Two of Wands. Balik lagi ngomongin soal planning. Dia sangat ingin merealisasikan planningnya dia, melihat hubungan kamu sama dia jarak jauh. Six of Cups. Ada The Hermit. Dia ingin apa ya, nostalgia loh sama kamu. Jadi creating atau membuat mereka ulang adegan-adegan adegan masa lalu. Aku gak bisa repeating gitu. adegan masa lalu yang pernah kamu alami sama dia, kayak skenario masa lalu diulang. Jadi kayak dengerin musik yang kalian suka, nonton film yang kalian suka, jalan-jalan ke tempat hangout yang biasa kalian datengin gitu loh. Itu yang diinginkan sama kamu, karena di sini ada Six of Cups, pasti ada energi nostalgia, pasti ada bener-bener appearing in your life. Jadi bener-bener pengen hadir kembali, jadi prioritas dirimu, memprioritaskan dirimu. Terus di sini The Hermit, aku ngelihatnya dia memang lagi usaha untuk mencari jalannya dia sendiri. Di sini Judgment, kamu akan dipertemukan kembali. Untuk kalian yang terpisahkan, jangan khawatir, karena di sini ada dipertemukan kembali. Ada yang dengan sengaja dipertemukan, dalam arti dia planning untuk ke kamu, atau memang tidak sengaja ya. Terus di sini sabar aja karena The Hanged kalau di kartu deck tarot biasa kan ini The Hangman, ini The Hanged. Jadi dia berada di dalam situasi yang gak nyaman. Dia bukan dirinya dia sendiri. Dia gak pernah, contohnya kalau misalnya orang yang gak romantis, terus dia harus memaksakan dirinya romantis karena untuk berusaha. Aku ngeliat di posisinya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang dia lakukan untuk dirimu yang dia gak biasa lakukan, tapi karena memang ingin merealisasikan mimpinya itu, dia lakukan itu. Jadi aku ngelihatnya dari untuk congratulations ya yang pilih nomor 1, dia ada usahanya loh. Walaupun kamu gak akan ngelihat usahanya, karena di sini juga dari jauh dan ada The Hermit, agak mengisolasi diri, being alone, searching sendiri, cari sendiri jalannya. Aku lihat ada usahanya, walaupun biasanya pasif ya. Cuman karena di tarot deck ini kan ini kucing ya,
posisinya adalah posisi yang dia itu sampai ngelilitin ekornya di batangan ini supaya bisa upside down, supaya bisa melihat situasi dari point of view lain. Jadi aku lihat memang walaupun effortnya kamu gak ngeliat, tapi dia ada usahanya gitu. Oke? Aku bakalan lihat dari oracle card. Seperti biasa romance angel, kalau misalnya kalian mau request aku beli apa nih contohnya, kamu misalnya mau request dari oracle apa gitu yang aku nggak punya, boleh kalian komen di bawah oracle apa yang harus aku beli. Soalnya aku pengen beli oracle, cuman agak biasanya kan aku beli pakai hati kan, cuman aku pengen bener-bener kalian tuh involve juga, atau apa ya, kan kita growing up together nih. Aku pengen kalian juga ada impactnya dalam memilih si deck-deck tarot yang aku akan beli. Oke, komen aja di bawah kalian requestnya si oracle apa, nanti aku cari. Kalau aku mampu untuk cari, aku akan cari. Oke. Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. My ghost, I can speak the truth. Message for the people who pick number 1. I see di sini ada past life relationship. You have known each other before. Aku ngelihat ada sebuah yang aku bilang karmic relationship antara dirimu sama dirinya. It happenings before. Jadi kamu sama dia sudah menjalin hubungan bahkan 1000 tahun sebelum kalian bertemu. Jadi sebelum kalian lahir di dunia ini juga ada koneksinya. Jadinya kalau aku lihat di sini, kalian memang udah kenal satu sama lain, makanya ada familiarity. Makanya ada ngerasa aku kayak kenal dia sebelumnya. Dan di situ koneksi yang memang lumayan kuat. Kenapa? Karena walaupun kamu sudah terpisah jarak, kamu terpisah waktu, terpisah bisa dibilang terpisah takdir lah, tapi tetap ada the full, ada awal mula baru. Jadi pisah awal mula baru, pisah ada awal mula baru gitu. Dan ini yang harus kamu ketahui. Jadi orang datang ke dalam hidup kita bukan hanya cuma untuk cinta-cintaan aja ya. Cuman kadang dia itu hadir karena untuk memberikan kita pelajaran. Pelajaran apa, kamu harus tahu sendiri. Tell me more about this. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Jadi ini salah satu kunci untuk bisa bersatu sama orang ini adalah kamu mencintai diri kamu sendiri aja dulu. Jadi respect diri kamu sendiri sebelum kamu meminta dia untuk respect kamu. Oke, ada honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Waktunya kamu buat enjoying waktu kalian berdua. Deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Jadi ini bukan hanya kebohongan yang ditutupin ya, atau bukan hanya keburukan yang ditutupin, tapi ada momen dimana kamu pun gak bener-bener tahu dia siapa. Karena yang aku bilang dia itu banyak rahasianya, ada layer. Kalau kita ada the high priestess, ini udah pasti seseorang yang memang mempunyai banyak topeng. Bukan artinya dia fake ya, tapi karena ada momen dimana yang ada hal yang harus aku tahu sendiri, orang lain gak harus tahu. Ada hal yang boleh orang lain tahu, ada hal yang harus pasangan aku tahu aja gitu loh. Jadi ada topeng-topeng seperti itu. Cuman kalau aku lihat di sini memang bisa dibilang gini, dua-duanya dirimu dan dirinya banyak kurang ya kejujuran. Jadi banyak-banyaklah berkata jujur, atau banyak-banyaklah untuk bisa terbuka. Emang sulit buat terbuka untuk orang lain, emang sulit buat being vulnerable. Jadi untuk jadi orang yang rapuh di depan orang lain emang sulit. Cuman kita harus bisa belajar buat nerima sisi baik dan buruk kita, nerima kita lagi tegar, nerima kita lagi jatuh, agar orang yang kita cintai itu
orang yang kita cintai itu bisa nerima kita apa adanya gitu. Oke, suaraku udah serat banget, jadi aku sudahin dulu. Kita akan ketemu lagi next. Kalian boleh komen di bawah next kita mau buat video apa. Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Kalau kalian mau dibuatkan ini secara personal, kalian bisa book personal reading. Dan kalau kalian emang pengen tanya-tanya secara langsung ya, kalian bisa klik aja linknya di bawah. Oke? See you in the next reading. Bye! Halo semua untuk yang pilih pilihan nomor 2. Jadi aku akan bacakan tentang energi dia saat ini, keadaannya dia gimana, kecocokan sama kamu, atau bahkan tambahan-tambahan lainnya. Tapi yang jelas aku akan bacakan tentang perasaan dia ke kamu saat ini. Jadi ini adalah update energi. Oke? Mari kita lihat siapa orangnya. Spirit guide, angel, divine power, like God, canvases. Melissa, my gosh, I can speak the truth, give information and protection to say through people who pick number 2. Tell me about their person energy. Suara aku kalau serak, mohon maaf karena I haven't sleep. Ya aku belum tidur sama sekali karena gitu aku lagi semangat-semangatnya mau buat konten. Okay. Tell me about their person. Who is the person that they think about? Okay. This is person that I think about. I think I need 3 cards. The person that the people pick number 2 think about. Ada the Ace of Swords. Ada the Queen of Swords, or ini air and energi ya, Air of Wands. Okay, the fire ada air. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Leo, Sagittarius, Aries. Tapi aku konfirmasi dulu dari tarot deck yang ini ya. Tell me more about who is this person that they're dealing with. Tell me about their current energy. The person that the people who pick number 2 dealing with. Aku ngelihat di sini ada Ace of Pentacles, Prosperity, ada The Magician, Manifestasi, also the Sun. Okay, energi Leo, ada energi Virgo, ada energi Gemini, ada energi Taurus dan Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, biasa cek Sun Rising dan Venus dan Vedic Rising, dan sifat. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang sifatnya, aku ngelihat di sini dia adalah orang yang pintar untuk bermanifestasi atau membuat keinginannya jadi kenyataan. Orang yang cukup pintar dan kreatif, orangnya juga lumayan cerah ya, pembawaannya, auranya cerah banget. Bukan tipe orang yang introvert, cara komunikasinya bagus. Di sini ada Ace of Swords, Queen of Swords sama The Magician. Kalau digabungin dia adalah orang yang to the point, tapi dia juga bisa memanipulasi keadaan agar sesuai sama keinginannya dia dengan kata-kata. Jadi ibaratkan omongannya dia suaranya dia itu bisa menggoda dirimu gitu. Jadi kalau di sini Ace of Swords itu ngomonginnya kemenangan ya. Jadi apapun keadaannya, kalau dia udah komunikasi, dia yang menang. Karena aku ngeliat dia bisa mendominasi sebuah komunikasi. Dia bisa ngatur arahnya kemana, komunikasinya mau ngomongin apa, dia bisa atur itu. Karena di sini ada Air of Wands, dia adalah orang yang lumayan intens komunikasi sama kamu saat ini. Cepet ya dia tipe ya, kamu nggak gini, dia bukan tipe orang yang suka
main-main dalam berkomunikasi. Contohnya kayak, aku nunggu sejam dulu deh baru balas. Dia nggak gitu, dia tipenya kalau misalnya emang dia lagi pegang handphone, kalau ada yang ngechat ya dibalas gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak anak ABG gitu loh. Dari sini kelihatan Ace of Pentacles sama Ace of Swords, dia adalah orang baru dalam hidup kamu. Cuman kalau di sini aku juga ngelihat ada sebuah energi di mana kalau kamu nanya nih ya, energi dia saat ini, dia lagi banyak-banyak memanifestasi soal finansialnya dia. Karena the Ace of Pentacles sama the Magician sama the Sun lagi happy, lagi bahagia banget sama keberhasilan finansialnya dia. Aku ngelihatnya dia juga secara ini agak mirip kayak nomor satu, tapi nomor satu lebih strong di intuitive dan di magicnya ya. Walaupun di magician di sini dia lebih melakukan segala sesuatu practical, base-nya dari logika juga. Karena aku ngelihatnya karena di sini ada Ace of Swords sama Queen of Swords, dia tidak terlalu mendalami tentang hal-hal supernatural atau spiritual. Yang dia dalami adalah aku mengerti cara manifestasi. Manifestasi adalah aku mimpi, aku bikin goal dan aku realisasikan dengan cara aku sendiri, kayak gitu. Jadi orangnya pintar, orangnya mudah beradaptasi. Aku ngelihat banyak fase-fase metamorfosis dalam hidupnya dia. Fase-fase berubah, bisa dari segi fisik, bisa dari mental yang berubah. Cuman ya aku lihat dari kestabilan di dianya datangnya dari finansial yang lumayan stabil. Kata-katanya dia lumayan kuat loh. Jadi ini kalau misalnya berdebat sama dia, kebanyakan orang kalah kalau berdebat. Terus dari The Sun sendiri, orangnya kan memang positif ya. Jadi kalau ngomongin soal energi dia saat ini, energinya sangat positif. Penuh dengan kepercaya dirian. Is that right, Ford? Penuh dengan percaya diri, penuh dengan stamina. Aku kalau lihat di sini tuh dia orang yang penuh dengan passion dan gairah. Berarti kan kalau ngeliat bohlam tuh bohlamnya nyala banget. Terus sukses, optimis sekali orangnya ya. Aku tidak melihat dia banyak sisi negatifnya atau banyak sisi misterinya. Yang aku lihat dari orang ini adalah dia tipe orang yang memang bisa dibilang bisa berbaur ya. Jadi gini, dari yang aku lihat adalah berbaur tuh dalam arti gini, walaupun dia tidak terbiasa makan nasi, saat dia bersama sama seseorang yang dia cintai, orang yang dicintai makan nasi, dia akan ikutan makan nasi. Itu base-nya karena apresiasi aja. Jadi mencoba untuk merasakan apa yang orang yang dia kasihin, yang dia sayangin itu rasakan gitu. Oke, aku bakalan lihat dari perasaannya dia. Aku nggak banyak dapat soal energi karena energinya lumayan gamblang di sini, lumayan jelas. Karena aku lihat dia tipenya yang terbuka, to the point aja. Jika kalau nih kamu kalau misalnya mau nanya perasaannya tinggal ditanya, nanti dia bakalan jawab. Karena kalau about feeling, everyday feelingnya dia bakalan berubah sih di sini. Aku fokusnya tadi lihatnya amplop ya, karena amplop kayak message. Jadi yang tadi aku bilang, lebih banyak komunikasi sama orang ini. Semakin kamu banyak komunikasi, kamu juga akan semakin clear, dan dia tidak akan membiarkan kamu kebingungan sih. Kalau di dalam, misalnya kamu nanya nih, dia nggak mau jawab, dia tipenya bakalan akan jawab gitu. Tapi yang perlu kamu ingat, dia adalah tipe yang agak manipulatif juga. Dia akan nyetir pembicaraan. Kalau dia nggak suka pembicaraan, itu akan disetir. Dia nggak nolak, tapi dia akan setir itu. Okay? Tell me more about aku mau tahu tentang perasaannya. Spirit guide, angel, divine power, like God, ingresses. I will say my guys can speak the truth. Tell me about this person. Feelings toward the people who pick number 2. Ada the Aeropan, the Herpes, Wisdom, ada the Star, Hope, ada the Eight of Cups, ada
The Eight of Pentacle, aku ngeliatnya lumayan strong ya, energi kamu sama dia persatuannya lumayan kuat. Karena The Eight of Pentacle sama The Eight of Cups ada sebuah, bisa dibilang keberhasilan dari sebuah koneksi. Cuman aku ngeliat dari sini udah jelas ya, kebanyakan kalau perasaan lebih ke perasaan harapan. Positif sih perasaannya dia ke kamu ya. Ada wisdom. Let's see, di sini the High Priestess, ada the Earthpan, the Star, the Eight of Cup, Eight of Pentacle, the Chariot. Oke. Pertama, dia menginginkan sebuah komitmen. Kamu kalau misalnya sudah ada komitmen sama dia, berarti dia menginginkan komitmen yang lebih kayak pernikahan. Kalau kalian masih gebetan, dia ngarep loh. Dia bukan hanya sama kamu ya, maksudnya secara in real life, goal hidupnya umur saat ini, saat dia sekarang, dia menginginkan sebuah komitmen yang jenjangnya ke pernikahan. Aku ngeliatnya dia juga comfortable sama kamu, nyaman sama kepercayaan kamu, nyaman sama dirimu seutuhnya. Lebih seperti sangat welcome kalau aku lihat nih orang. Ada the Star itu ngomongin soal harapan yang akan terwujud, tapi juga ngomongin soal compassion, kasih sayang yang tulus, gak pamrih, terus ngalir deep down. Jadi perasaannya deep down inside, ngalir banget buat kamu, gede banget untuk kamu. Ada satu momen dimana kamu menaklukkan dirinya, dan itu kayak udah gitu doang. Jadi walaupun dia complicated dan manipulatif, orang yang kayak gini justru kalau kita tahu cara push buttonnya di mana atau cara buat sentuh dia di mana, itu cuma sekali doang, and then udah selesai gitu. Jadi ibaratkan kayak tinggal gini, udah dia takluk gitu. Aku ngeliatnya dia juga di sini ada perasaan yang penuh dengan harapan ya, udah pasti. Ada the Eight of Cups. Eight of Cups sama Eight of Pentacle. Dia ngerasa nyaman sama situasi sekarang. The Chariot itu ngomongin movement, artinya dia mau maju tapi dia juga jaga hati. Pinter, jadi dia punya emotional intelligence yang bagus. Kalau kamu nanya soal perasaan, dia punya perasaan suka, punya perasaan sayang, tapi dia bukan tipe orang yang tenggelam sama perasaannya. Dia akan mengontrol itu, karena yang tadi aku bilang, intelijensi soal emosionalnya dia bagus. Dia bisa balancing everything. Jadi walaupun dia punya harapan, tapi dia akan tetap samain sama realita. Dia gak akan membodohi dirinya dia sendiri dengan angan-angan. Because of that, ada Ace of Swords gitu. Aku bakalan konfirmasi tentang perasaannya ya, yang paling dalam. Tell me about this person feeling. Jadi kucing aku mencoba untuk membuka kamarku. Ada Page of Pentacle. Ada the Four of Swords, dia mimpiin diri kamu, kadang-kadang wondering atau bertanya-tanya kenapa aku bisa mimpiin dia ya gitu. Terus di sini ada Page of Swords. So aku ngelihatnya memang orangnya kepoin kamu banget. Aku untuk kalian yang memang masih single atau belum punya komitmen, ini wajar banget ya, cari tahu tentang dirimu, cari tahu tentang apa yang kamu suka. Cuman kalau Page of Pentacle memang dari perasaan sendiri ada keinginan untuk helping you, ngebantu dirimu. Tapi Four of Swords yang namanya perasaan juga perasaan yang tormented. Artinya dia kan pakai logika banget. Ini yang terjadi di alam bawah sadarnya dia itu nggak pakai logika kan. Yang tadi aku bilang dia punya bakat untuk supernatural atau spiritual, atau memang dia orangnya sensitif tapi dia nggak asah. Nah saat dia nggak asah, ada hal-hal yang nggak di luar nalarnya dia, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini yang ngebuat dia tormented. Istilahnya gini, tormented tuh dalam arti otak dan pikirannya dia kadang-kadang nggak selaras gitu. Kalau ngomongin soal perasaan,
perasaannya gede ke kamu tapi otaknya kok gimana ya, di kepala aku kok gini gitu loh. Jadi ada perasaan seperti itu. Let's see ya, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Knight of Pentacle, ada the Ten of Pentacle, sama the Page of Cups. Kalau aku ngelihatnya dia akan lama-lama jalan seperti siput ke arahmu. Akan memandangmu dari jauh dulu. Kalau aku lihat pergerakannya lumayan lama ya. Jadi kalau Page of Cups di sini memang pergerakan cinta. Emang ngebucin, cuman ngebucinnya kadang-kadang tidak direalisasikan dengan realita. Jadi kadang-kadang ngebucinnya udah ngebucin aja gitu, by sosial media kah, atau by komunikasi kamu lewat telepon lah, internet atau segala macam. Cuman untuk benar-benar hadir dalam hidup kamu lumayan lama ya. Karena di sini ada Nine of Pentacle, kalau outcome gimana? Slow but steady. Jadi walaupun lama perjalanannya tapi stabil. Ten of Cups soalnya security, keamanan, hubungannya akan aman. Aku melihatnya juga ada kesetiaan di sini. Jadi mari kita lihat dari Oracle card. Oke. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. See my gods, I can speak the truth. Tell me about the person of pick. Number 2, what they need to know. Jadi aku pengen beli oracle card baru yang tentang percintaan gini. Kamu kalau misalnya ada ide, boleh kasih tahu di bawah, karena I really appreciate kalau misalnya kamu memang kayak pengen secara spesifik. Aku pengen pakai deck itu deh, pakai oracle itu deh. Ngomong aja di bawah. Okay? Express your love. Go ahead and make a romantic gesture. Aku sebenarnya banyak oracle card. Cuman kalau untuk yang love gini, kayaknya yang paling emang the best tuh yang ini deh. Jadi ini waktunya kamu buat mengekspresi rasa cinta kamu, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan sikap. Very soon, clearly decided what you want, so they come to you now. Jadi kamu juga harus tahu apa yang kamu mau dari sebuah hubungan ini agar hubungan yang kamu inginkan datang ke kamu. Ada stay optimistic about your love life, positive thinking, and faith will bring you romance. Jadi banyak-banyak berpikiran positif agar cinta yang kamu dambakan itu benar-benar hadir dalam hidup kamu. I want to show you satu message buat kamu di bulan ini. Jadi ini walaupun aku upload di tahun 2021, kamu nonton di 2022, ini teraplikasikannya saat kamu nonton ya. Jadi karena ini timeless, tidak dikekang oleh waktu, I'm going to give you message. Tell me about message for the people who pick number 2. Oke, di sini ada Ten of Cups completion. Jadi untuk bisa memiliki union sama energi orang yang seperti ini, kita harus punya keselarasan sama diri kita sendiri, keharmonisan sama diri kita sendiri. We have our own demon, kita punya sisi negatif kita sendiri, dark shadow kita sendiri. Kita harus tahu cara kontrolnya gimana. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh komen dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, boleh banget di bawah. Kalau misalnya mau dibuatkan secara personal, cerita tentang kamu dan dia, kalian bisa kamu bisa kontak aku, nomornya di bawah, linknya ada di bawah. See you in the next reading. Bye.